Panji Gumilang kian bertambah. Setelah menjadi tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama, kini Panji terancam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Polisi bilang dugaan pencucian uang Panji Gumilang terdiri dari 27 Februari 2007 sampai 6 Juli 2023. Dengan perputaran uang mencapai sekitar 15 triliun rupiah, uang masuk keluarnya itu 8,7 dan juga 7,7 triliun rupiah. Kita akan bahas lengkapnya bersama dengan kuasa hukum Panji Gumilang, Hendra Effendi, kemudian ada pakar hukum yang juga pakar TPPU, Ibu Yenti Garnasi, dan juga anggota Kompolnas Yusuf Warsim. Pak Yusuf, Pak Hendra, dan juga Bu Yenti, selamat pagi. Selamat datang di Sapa Indonesia Pagi. Terima kasih kesediaannya. Saya langsung ke Bu Yenti. Bu Yenti, jadi kalau unsur TPPU itu sendiri kita mungkin belajar dulu bareng sedikit begitu ya. Apa saja sih, Bu? Ya, unsur TPPU itu pertama TPPU itu harus ada dua kejahatan kejahatan asal dan kejahatan TPPU-nya itu sendiri. Jadi ada kejahatan asal misalnya dalam hal ini ada dana bos itu kan, kemudian ada masalah apakah istilahnya digelapkan, tapi kalau dana bos itu pasti alurnya kepada korupsi, ataukah ada penipuan ya, artinya seperti yang disampaikan, misalnya ada orang santri-santri yang merasa tertipu kemudian membayar atau apapun, itu berarti ada kejahatan asal. Kemudian setelah kejahatan itu asal ya? Kejahatan asal ya, predicate offense, core crime. Setelah itu uang yang ada ini yang dari hasil kejahatan asal ini untuk apa? Itu namanya TPPU. Jadi konteksnya dalam hal ini kalau sesuai dengan organisasi lah ini ya, kita kan korporasi organisasi ya. Kalau ada uang masuk harusnya kan ke rekening Al Zaitun ya, karena janjiannya kan dengan Al Zaitun kan, harusnya begitu. Nah, begitu masuk itu kalau masuknya itu alasannya halal, ya nggak apa-apa kemanapun. Tapi kalau masuknya karena ada penipuan, karena ada kejahatan lain gitu ya, kemudian dia keluar, termasuk kalaupun keluarnya untuk operasional, kalau uang itu masuknya dari hasil kejahatan berarti ada TPPU. Jadi TPPU seperti itu. Tapi TPPU itu apa unsurnya? Yaitu unsurnya pertama kan karena sudah ada hasil kejahatan asal, maka barang siapa mengalirkan, yaitu misalnya membelanjakan, menghibahkan, mentransferkan harta kekayaan dari kejahatan asal tadi, kan gitu ya, yang diketahuinya atau patut diduganya memang berasal dari kejahatan asal, dan kejahatan asal itu sesuai dengan pasal 2 ayat 1 ya. Kemudian tujuannya apa sih? Tujuan itu adalah unsur subjektif ya, unsur di dalam hatinya pelaku itu, yaitu tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan bahwa uang yang untuk membeli tanah misalnya itu dari hasil kejahatan asal. Itu tujuannya itu memang untuk itu, sehingga uang yang masuk itu harus segera keluar digunakan untuk apapun gitu. Jadi sebetulnya hari ini saya ditanya Mas Irwandar, ada kita ingin ketawa juga. Kita punya undang-undang TPPU itu tahun 2002 ya, 2003 2004 itu sudah mulai running karena PPATK sudah ada pada waktu itu ya, dan sudah banyak sekali. Dan sejak tahun pertama kali TPPU yang terbesar adalah kasus 1,3 triliun DNI. Ya, dan saya juga hadir hampir semua kasus-kasus besar itu saya hadir, termasuk jiwa saya dan sebagainya. Tidak ada masalah gitu. Tidak ada yang dipertanyakan apakah penegak hukum sulit apa tidak. Ya saya berharap para penegak hukum, para pejabat ya, ini jangan menyampaikan bahwa TPPU itu sulit. Kasihan juga ya polisi-polisi yang saya juga mengajar di kepolisian, di kejaksaan sudah di semua penyidik TPPU itu sudah bisa kok. Tapi jangan disampaikan bahwa itu sulit, tidak sulit. Ini masalahnya mau apalagi menggunakan dalam hal ini ya, semua ada rekening, ada di LHA-nya PPATK, berarti apa? Bisa dilihat semua keluar masuknya, pakai sudah disebutkan bahwa 8 triliun dan 7 triliun. Artinya apa? Data keluar masuk kepada siapa itu ada semua. Tinggal kecepatannya, ini sudah jadi ini kan harus dibuktikan terlebih dahulu nggak ada crime awalnya itu, dan kalau sudah ada laporan dari PPATK kepada Barreskrim, apakah sudah sebenarnya begitu sudah cukup firm untuk ditetapkan sebagai dugaan TPPU-nya? Ya, karena dugaannya memang TPPU ya, karena dugaan TPPU dalam pasal 69 sebetulnya saya khawatir ya kalau menggunakan pasal 69, tapi undang-undang mengatakan boleh menangani TPPU walaupun tidak ada kejahatan asalnya, belum ada kejahatan asalnya, kan pasal 69. Kemudian kita dialogkan itu sejak tahun 2010. Oke, bolehnya hanya di penyidikan aja, tapi ketika mau tahap 2 harus sudah ada kejahatan asalnya. Karena menurut saya sudah tidak adil. Orang punya harta banyak, transaksi luar biasa, TPPU
tanpa penegak hukum tahu TPPU dari kejahatan asal apa. Dan oleh karenanya berdasarkan pasal 475, maka dalam hal ini Mas Kompolnas, dalam hal ini penyidik itu seharusnya idealnya adalah menggabungkan sekaligus dalam satu berkas. Bapak pengacara sudah tahu itu. Karena beberapa kali itu dipisah. Saya kata tidak tega dengan pelaku tindak pidana yang sudah menjalani, TPPU-nya baru naik. Itu karena psikologis kan kasihan. Ya itu nggak bagus. Jadi langsung antara kejahatan asal dan TPPU. Kalau ini masalah mencari strategi mengumpulkan bukti-bukti, silahkan saja. Tapi nanti kalau sudah pemberkasan, tersangkanya harus disangkakan 2 kejahatan sekaligus gitu. Nanti kita proses pendalaman di dalam penyidikan sampai dengan nanti limpah ke tahap 2. Itu sudah sangat clear dan polisi-polisi yang baik ya, yang mau itu sudah sangat bisa gitu ya. Penyidik-penyidik itu termasuk penyidik pajak, bea cukai, di mana saya semua sebagai Widya Iswara di sana. Itu sudah sangat jelas ya. Jadi mohonlah pejabat-pejabat negara yang memang menjadi center of ya dari negara ini, kalau mengatakan ini sulit itu yaitu membuat kita tidak semangat, apalagi dengan bukti-bukti atau datanya itu hampir semuanya ya, mungkin ada juga yang tidak melalui bank, tapi kalau melalui bank itu sangat mudah, bahkan kripto pun bisa kita kejar dan itu bisa, dan negara-negara lain lebih maju lagi, mudah sekali. Polisi Indonesia harusnya bisa, asal disemangati, bukan dikatakan malah. Ini menarik ya, apalagi ketika ada rekeningnya, kemudian sudah jelas ada PPATK di sana. Nanti kita akan ke sana lagi, Bu Yanti. Tapi saya welcome dulu, selamat datang juga pada tadi penasihat hukum dari Panji Gumilang, Pak Hendra. Sudah jelas suara saya, Pak? Pak Hendra? Ya, halo. Ya, Mas. Oke. Pak Hendra, jadi kemarin itu sudah diperiksa ya oleh penyidik Pak Panji Gumilang terkait dengan dugaan TPPU-nya. Kemarin yang disampaikan penyidik atau yang ditanyakan penyidik kepada Panji Gumilang apa saja? Mungkin boleh diinfokan sedikit, Pak? Iya, baik. Terima kasih. Jadi kemarin klien kami, Profesor Dr. AS Panji Gumilang MP, diundang ya. Undangannya klarifikasi berkait dengan tuduhan TPPU tersebut. Dalam hal ini tentunya kapasitasnya masih dalam saksi ya, atau klarifikasi. Jadi kalau kami lihat dari materi yang ditanyakan masih materi dasar ya, yang sifatnya klarifikasi, diantaranya berkait tentang kelembagaan, kemudian tentang kewenangan dalam lembaga itu berkaitan dengan keuangan, kemudian tentang keuangan dan sumber keuangan, dan bagaimana uang itu masuk serta caranya keluar, kurang lebih di sisi itu. Dan itu klien kami menjawab dengan lugas, tegas dan jelas ya. Tentunya ya semoga semua ini berjalan lancar. Kita apresiasi pihak kepolisian dalam hal ini Barreskrim yang memang ingin serius ya menangani itu. Ya tentunya pihak klien kami juga kooperatif dalam hal ini, menjelaskan segala sesuatunya dengan tegas dan lugas. Ya mudah-mudahan semuanya terbuka dan tuduhan-tuduhan itu bisa dijawab dengan baik, sehingga apa yang jadi kecurigaan ini di masyarakat maupun apa yang disampaikan oleh media ini terjawab dengan jelas ya. Jadi tidak ada bentuk opini-opini yang liar yang mendiskreditkan atau ada kecurigaan dari pihak manapun, masyarakat manapun ya. Pak Hendra. Jadi mudah-mudahan dengan proses ini bisa berjalan dan itu semua bisa dijawab dengan baik oleh klien kami ya, kurang lebih seperti itu. Tentu harapan semuanya ya agar terbuka dan juga jelas begitu ya. Kemarin Pak Panji juga sudah datang untuk diperiksa sebagai saksi ya. Tadi ya saya klarifikasi lagi sebagai saksi, dan ada undangan untuk klarifikasi begitu ya oleh polisi terkait dengan dugaan TPPU-nya. Nah Pak Hendra, ini soalnya yang ngomong bukan saya, bukan media aja, tapi kita mengutip juga dari PPATK bahwa perputaran dananya ini hingga 15T dan dibilang besar gitu ya oleh Pak Ivan PPATK. Nah, kalau untuk Anda sendiri pembelaannya seperti apa di dugaan TPPU ini terkait dengan perputaran dana ada 8,7
triliun, kemudian 7,7 masuk, dan ratusan rekening yang 260-an diantaranya ini milik Panji Gumilang. Ya, kita lihat nanti karena proses hukum ini sedang berjalan. Baik. Kita hormati tentunya itu pihak kepolisian hari ini sudah menyatakan bahwa kita akan melakukan segala sesuatunya dengan teliti, cermat, dan sebagainya ya. Tentunya berkait dengan sumber keuangan yang kita pahami dari klien kita dijelaskan bahwa sumber keuangan yayasan itu secara jelas bahwa itu adalah merupakan bagian dari beberapa sumbangan masyarakat, kemudian dari sumber-sumber pendidikan, kemudian dari sumber-sumber usaha yang ada di sana. Memang kita tidak akan percaya kalau sekiranya kita hanya menduga-duga. Tapi kita akan lihat dengan jelas manakala kita kepenasaran ini atau pertanyaan ini ketika kita hadir dan datang ke pondok pesantren, bagaimana pondok pesantren Az-Zaitun yang dipimpin oleh Profesor Dr. A.S. Panji Gumilang MP ini melaksanakan beberapa kegiatan usaha ya. Jadi mulai dari pertanian, peternakan, perkebunan, pelautan dan sebagainya, itu baru kita akan terjawab. Kalau memang hari ini kita hanya komentar, mendengar dari pihak lain, pihak ketiga, ya tentunya pertanyaan-pertanyaan itu tidak akan selesai. Beda ketika kita memang hadir ke sana dan menanyakan langsung ke pihak pesantren dan ditunjukkan langsung dari mana itu sumber usahanya, bagaimana sumber keuangan yayasan, bagaimana perputaran itu uang di sana, baru bisa terjawab. Tepat berarti kami undang Pak Hendra hari ini ya, pagi ini ya, untuk mendengarkan langsung. Ya, kita kalau Pak, berarti Anda juga mengatakan bahwa sumbernya salah begitu ya, dari usaha kemudian pendidikan. Ya, sumber-sumber itu tentunya yayasan ya, khususnya yayasan di bidang sosial dan keagamaan yang kita pahami. Undang-undang juga sudah jelas mengatur bahwa sumber dari yayasan itu donatur tetap atau tidak tetap, sumbangan dari dalam negeri atau luar negeri yang itu tidak bertentangan dengan undang-undang, atau dari kegiatan-kegiatan usaha yayasan yang dilakukan oleh yayasan sendiri yang memang itu dinyatakan sah dan tidak bertentangan dengan hukum. Kemudian pengelolaan usaha itu ya tentunya menjadi bagian dari sumber yang itu terus-menerus untuk yayasan sendiri, sehingga apa yang disampaikan perputaran uang yang tadi disebutkan oleh media itu hal yang normal ya, ketika memang pesantren ini kita paham pesantren yang besar, yang kelasnya skala internasional ya, dan di sana berbagai usaha, berbagai bidang itu dilaksanakan, dan tentunya dari segala kegiatan yang dilaksanakan di sana berkait dengan usaha, masing-masing dimanage menurut kebijakan dan itu melibatkan perbankan. Jadi kalau misalkan yayasan memiliki lebih dari satu rekening, ketika memang perbankan tidak melarang itu atau undang-undang perbankan mengesahkan itu, ya sebetulnya sah-sah saja, tinggal bagaimana kebijakan dari pemilik rekening itu sendiri untuk melakukan satu kegiatan usaha dalam keuangan itu. Adapun misalkan ada nama seseorang dikaitkan dengan klien kami juga sudah menjelaskan bahwa rekening tersebut itu bukan milik pribadi, jangankan rekeningnya, jadi pribadinya saja sudah menyatakan bahwa kami ini untuk melakukan kegiatan berjuang dalam pendidikan itu tidak setengah-setengah, bahwa diri kami saja sudah diwakafkan, dalam artian itu tidak ada kepentingan secara pribadi. Jadi kebijakan yang dilakukan oleh yayasan menggunakan rekening pribadi itu atas dasar kesepakatan bersama, yang itu pun secara undang-undang tidak dilarang ya, tidak dilarang. Oke, Pak. Nanti kita akan dalami lagi. Saya ke anggota Kompolnas, Pak Yusuf Warsim. Pak Yusuf, jadi kalau saat ini kan tersangkanya ini sudah menjadi, Panji ini sudah menjadi tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama. Tapi sekarang yang tengah ditelusuri Bareskrim, polisi, ini dugaan TPPU-nya. Anda melihat polisi sudah bergerak secara koridor yang baik, sudah cepat begitu? Baik, terima kasih Mas Irianda. Sampai
hari ini Kompolnas dalam kasus yang polemik Pak Panji Gumilang ini masih terus memantau dalam penanganan di kepolisian. Dari semula kami sendiri di dalam menyampaikan melalui media ini juga ada dua hal pada waktu itu masuk ke proses penegakan hukum. Pertama terkait dengan Pak Panji Gumilang ini, unsur dugaan tidak pidananya itu didorong, ditangani oleh kepolisian. Yang kedua, ada hal yang itu terkait dengan lembaga pendidikan pesantren Al-Zaitun. Ya. Kalau ada hal-hal terkait dengan administrasi negara, maka itu ada pada ranah pemerintah, Kementerian Agama dan sebagainya. Dalam proses perjalanannya, pemerintah sendiri melihat bahwa lembaga pendidikan Al-Zaitun dilihat masih perlu tetap berjalan dengan barangkali pembenahan-pembenahan. Dalam konteks inilah kami mendorong Bareskrim, kepolisian, di luar apa yang dimaksud dengan tersangka penistaan agama yang sudah berjalan pada saat ini, terkait dengan dugaan tidak pidana yang kemarin tanggal 3 Agustus telah didorong kembali oleh Pak Menko Polhukam selaku Ketua Kompolnas agar Bareskrim mempercepat. Tentu di dalam dugaan tindak pidana lain, baik itu TPPU, korupsi, atau tidak pidana umum, penipuan, dan sebagainya, harus bisa menyelaraskan sikap dan pandangan pemerintah agar lembaga pendidikan Al-Zaitun ini tetap berjalan dengan pembenahan-pembenahan. Itu yang tentu kami mendorong penanganan kepolisian dalam tindak pidana lain di luar penistaan agama itu harus dilakukan secara cermat dan komprehensif. Barangkali nanti Ibu Yenti bisa menjawab. Kaitannya dengan TPP itu kan yang penting kan predikat crime-nya. Predikat crime. Ya, predikat crime-nya itu yang paling utama. Instrumen dalam TTP itu kan transaksi. Kalau rekening yang dimiliki oleh Pak Panji Gumilang itu tidak sesuai dengan profilnya, itu sudah patut. Nah, sementara ini, Mas Irianda, proses yang ada di Bareskrim ini, kalau kemarin itu kan undangan klarifikasi, jadi itu masih proses penyelidikan. Tapi Kompolnas sudah ditegaskan oleh Pak Menko Polhukam, Pak Mahfud MD selaku Ketua Kompas, agar ini dipercepat. Namun kami mendorong agar dilakukan secara cermat. Menimbulkan pertanyaan kami, maka nanti Bu Yenti bisa menjawabnya. Bagaimana apabila ada uang yang itu dihasilkan dari kejahatan, dicuci dengan membuat aset-aset yayasan dan lembaga pendidikan. Nah ini barangkali kami akan aktif memberikan masukan-masukan, barangkali nanti bisa direspon Ibu Yenti. Ini harus cermat terkait dengan transaksi keuangan yang itu menghubungkan antara Pak Panji Gumilang pemilik rekening dengan kalau itu arahnya ke transaksi keuangan yang itu pembelian aset yang itu dimiliki oleh pesantren Al-Zaitun. Ini kan harus cermat, Mas Irianda. Ini yang selain cepat apa yang kemudian ditekankan Pak Mahfud sebagai Ketua Kompolnas dan juga Menko Polhukam, ini juga harus cermat ya kalau kata Pak Yusuf. Nanti kita akan lihat cermatnya ini harus di ranah seperti apa ke Bu Yenti, tapi kita jeda dulu sejenak. Nanti kita akan kembali di Sapa Indonesia Pagi sudah. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Tukong, bagus buat kesehatan. Baru muncul natural Sari Kunyit Plus dengan